mempelajari tentang P5. Tapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, Ananda Fahri dipimpin berdoanya. Persiapan berdoa, kita mulai. Baik anak-anak, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, maka sebelum belajar dimulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelum dimulai pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Sakit? Ya. Mari kita doakan bersama, semoga teman kalian yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak, tujuan pembelajaran P5 ini adalah membentuk generasi muda yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berkebenekaan global, memiliki nilai gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Ya. Apa arti P5? Arti P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah program pembentukan pelajar yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semua siswa harus berlaku disiplin. Untuk pembelajaran P5 ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Ya, di tumbuhan itu ada beberapa macam. Di sini ada apa? Ada akar. Yang pertama kita bahas akar. Apa akar? Akar itu mempunyai bagian-bagian. Di antaranya di sini ada dijelaskan. Ada akar tunggang, ada akar serabut, juga ada perakaran adventif, ya. Terus dari bagian-bagian akar perlu saya jelaskan lagi, akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, ya. Jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang tertanam di bawah tanah. Akar seperti ini, ya. Terus di sini ada ciri-ciri akar. Ciri-ciri akar adalah bagian tumbuhan yang berada dalam tanah. Yang pertama. Terus yang kedua, akar tumbuhan memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi. Itu adalah bagian dari akar. Di situ ada gambarnya
bagian tumbuhan itu juga ada batang. Di sini batang itu ada batang apa namanya ini? Ada batang bekayu, batang rumput, dan batang apa ini? Buah. Ini juga ada. Selain batang juga ada daun. Nah, di sini ciri-ciri batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau sebagian memiliki bentuk persegi lonjong atau berbentuk simetri radial lainnya. Jenis-jenis batang itu ada 3. Yang pertama, batang basah. Yang kedua, batang berkayu. Yang ketiga, batang rumput. Nah, berarti di sini ada batang basah, ya, ada batang berkayu. Berarti ini batang berkayu. Ini batang rumput. Ini batang basah. Batang basah itu contohnya seperti sawi. Ya, sawi itu batang basah. Terus pohon tomat itu batang basah. Fungsi batang apa? Fungsi batang adalah yang pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Jadi fungsinya batang ini adalah mengangkut air dari sini ke daun. Yang kedua, batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi yang ketiga, batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi bukan hanya manusia yang membutuhkan makan, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan makan. Nah, yang ketiga kita akan membahas masalah daun. Ya, di situ ada namanya halai daun. Ya, itu sudah contohnya di sini. Nah, jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya. Jadi daun itu kan tidak sama bentuknya ya. Ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang lonjong. Itu adalah bentuk daun. Di sini yang A melengkung. Bentuk daun melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman enceng gondok. Ya, enceng gondok. Yang kedua, menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, nangka, dan lainnya. Untuk yang ketiga, menjari. Menjari adalah daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai seperti pada tanaman singkong, pepaya, jarak, dan lainnya. Jadi daun singkong kan seperti jari ya. Pepaya kan seperti jari bentuknya. Itu namanya menjari, bentuk daun yang menjari. Jadi kan harus paham bentuk daun yang menjadi apa? Sebutkan singkong, pepaya, seperti itu. Yang berikutnya adalah sejajar. Sejajar itu baris. Ya. Daun dengan bentuk tulang sejajar dapat dijumpai pada tanaman kelapa, pandan, padi, dan lainnya. Ya. Kamu tahu pohon kelapa? Tahu. Daunnya kan berjajar itu. Pohon kelapa, padi. Ya, itu adalah bentuk daun yang berjajar. Nah, sekarang kita bahas masalah lanjutan bunga. Jadi di dalam tumbuhan itu ada banyak sekali ya yang kita bahas, yang kita ketahui ya. Mulai dari akar, batang, terus apa tadi? Daun, terus apa lagi? Bunga. Sekarang bunga dan buah. Secara umum bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi. Di sini dijelaskan bagian-bagian bunga. Kamu di sini dijelaskan bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ya, ada kepala putih, ada tangkai putih, ada kelopak, ada
merupakan biji, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Bunga memiliki beberapa bagian penting di dalamnya. Di antaranya tangkai bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang bentuk pangkal. Tangkai bunga agak besar. Bagian tangkai bunga yang besar ini merupakan dasar bunga. Di sini juga ada kelopak, ada mahkota bunga, ada benang-benang yang penting. Ada beberapa fungsi bunga. Beberapa fungsi bunga kalian harus tahu. Apa fungsinya? Satu, fungsi yang terutama dan paling vital adalah bunga sebagai alat yang berkembang biakannya generatif. Fungsi yang kedua, bunga adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga, wadah atau tempat penyatunya gamet atau dan gamet betina, gamet jantan atau gamet betina. Berikutnya, untuk menghasilkan biji. Yang terakhir adalah untuk menikmati keindahan bunganya oleh manusia. Itulah adalah fungsi dari bunga. Sekarang kita beralih pada buah. Ada yang tahu itu buah apa saja? Melon, terus pisang. Apakah kalian sudah pernah makan dari beberapa buah itu? Sudah. Nah, di sini dari beberapa buah itu ada manfaatnya. Apa manfaat dari buah? Satu, Pak, sumber vitamin. Berbagai jenis vitamin ada di buah. Yang kedua, buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme. Baik, mari kita melakukan praktek bersama-sama, ya. Mari kita lihat bagaimana cara menanam sayur tomat yang benar. Ayo coba ditanam, coba. Tanam, coba. Ya, terus. Nah, apa gunanya sayur tomat? Apa? Bisa mencerahkan mata. Untuk menyehatkan tubuh. Sudah? Sudah? Kelompoknya Fahri sudah? Sudah. Nah, jangan lupa kalian kalau menang ini hanya sebagai contoh di sekolah. Nanti kalian di rumah menanam seperti ini. Jangan lupa disiram setiap hari. Juga jangan lupa dipupuk. Baik. Untuk pembelajaran kali ini, saya akhiri. Apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan pembelajaran B5 pada hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian bersama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.